Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan sampai hari ke-15 ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita, dan diberikan kemuliaan-kemuliaan terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas baginda Nabi Allah Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semua segenap umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, siswa-siswi SD Amaliyah Ciawi Bogor yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tentang satu rahasia terpenting di balik keistimewaan bulan suci Ramadan yang terjadi hanya satu kali dalam setahun. Jadi kalau kita tidak mendapatinya di waktu-waktu saat ini, di tahun ini, maka kita mesti menantinya di tahun depan kembali. Itu pun kalau kita masih dijamin hidup di tahun depan, masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita coba bahas materi pada kesempatan yang baik ini tentang rahasia malam Lailatul Qadar. Bagaimana kemudian itu tiba? Seperti apa untuk menggapainya, dan bagaimana Allah memberikan keterangan kepada kita untuk dapat meraihnya. Quran surah ke-97, satu surah penting terkait dengan rahasia malam Lailatul Qadar. Allah menyampaikan di surat ini dengan namanya langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, sungguh kami telah turunkan Al-Quran di malam yang sangat spesial, di malam yang sangat mulia. Terjadi di bulan suci Ramadan hanya satu malam saja, yaitu dinamakan dengan malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian apa itu malam Lailatul Qadar? Apa keistimewaan? Apa keutamaannya? Disampaikan di ayat berikutnya, di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan pertamanya, suatu malam Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi artinya, ketika kita beribadah bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, maka peluang pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Jika kita konversikan atau kita hitung 1000 bulan saja, itu kurang lebih sekitar 85 tahun. Maka jika kita beribadah bertepatan di malam Lailatul Qadar, misalkan hanya 2 rakaat salat tahajud saja, itu sama nilainya dengan 85 tahun kita melaksanakan salat tanpa henti. Subhanallah. Apalagi kita, kalau kita bertepatan di malam Lailatul Qadar banyak melakukan ibadah, sungguh pahala di sisi Allah sudah sangat tidak terhitung. Kemudian keutamaan kedua disampaikan di surah Al-Qadar di ayat keempatnya, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Semua malaikat yang ada di langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala
turun ke muka bumi ini. Tanazzalul malaikah, semua malaikat turun ke muka bumi ini. Makanya kata para alim ulama dan ahli hadis, saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini, keadaan bumi menjadi padat. Suasananya menjadi adem, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi hening. Itu merupakan salah satu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi mengisyaratkan salah satu tanda malam Lailatul Qadar adalah suasana ketika malam tersebut hening. Angin yang bertiup tidak terlalu kencang. Kemudian terjadi di malam-malam ganjil di akhir Ramadan, di akhir 10 hari Ramadan. Jadi di malam misalkan di malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25 dan seterusnya. Itu merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya malam Lailatul Qadar? Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Karena doa yang kita panjatkan, yang mengaminkan langsung itu para malaikat yang turun ke muka bumi itu. Bagaimana ketika kita di malam tersebut kita memohon, kita berdoa kepada Allah, yang mengaminkan langsung adalah para malaikat. Potensi dikabulkannya doa itu sangat besar. Kemudian yang harus kita lakukan yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ada istighfar khusus atau doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai hambamu yang meminta maaf. Hamba banyak dosa, hamba mengaku banyak dosa, hamba mengaku banyak salah. Kita mohon ampun sampai menangis, jatuh air mata kita, maka turunlah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian hal yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar yang terakhir adalah memperbanyak ibadah. Di antaranya membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, kemudian melaksanakan salat sunnah, tahajud misalkan. Itulah beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan amal saleh untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk adik-adik semua yang di rumah. Cukup jelas ya. Mungkin salah satu tugas dari Bapak, tolong untuk adik-adik semua yang di rumah dihafalkan istighfar khusus di bulan Ramadan atau doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik, itu sebelum Bapak tutup, coba Bapak simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, di antara sifat sayang Allah terhadap hamba adalah kasih Allah yang selalu ingin menjadikan hamba ke surga. Untuk itu Allah berikan satu waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa untuk dapat menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita, plus melipat gandakan pahala yang luar biasa tanpa batas. Maka dari itu tibalah waktu hanya satu malam di bulan suci Ramadan, hanya satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika kita mampu memanfaatkannya, maka peluang dihapuskannya dosa-dosa kita sangat besar. Dan jika kita beramal bertepatan di malam tersebut, maka setidak-tidaknya pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 85 tahun tanpa henti. Dan jika ada orang, mohon maaf, ketika itu dia malamnya bangun bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal walaupun amalnya hanya sedikit,
walaupun dia hanya membaca satu ayat di dalam Al-Quran, lantas dia wafat ketika malam itu, maka besar kemungkinan surga yang menjadi jaminan bagi dirinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam yang dimaksudkan, dan semoga Allah menganugerahkan kita termasuk orang-orang yang terbaik dalam pandangannya, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di syurganya sesuai dengan ridha dan ketentuannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم برحمتك يا الله أنزل علينا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تفسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berapa banyak ibadah yang kami lakukan yang diterima oleh Engkau ya Allah. Tapi kami mohon ya Rabb, anugerahkan penerimaan dari setiap puasa kami, rukuk kami, sujud kami, usaha terbaik kami, dan jadikanlah akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menganugerahkan apa yang kita harapkan dan mendapat ridha yang paling diistimewakan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.